Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Naila Adistia. Di video kali ini kita akan belajar pengenalan dan basic Cisco, khususnya tentang mode pada Cisco dan konfigurasi dasar pada switch. Buat kalian yang lagi belajar network fundamental atau Cisco dasar, video ini cocok banget buat kalian. Jadi disimak sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini ada remote Cisco Real Device. Sebelumnya kita pernah membahas ini di video pembelajaran pertama. Nah, pada gambar pertama ini ditunjukkan beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat Cisco, yaitu switch atau router real device, ada juga PC, laptop, serta ada juga kabel konsol. Terlihat juga ada port konsol pada perangkat Cisco yang digunakan sebagai jalur koneksi antara laptop dan switch. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita diperlihatkan proses menghubungkan laptop ke perangkat Cisco menggunakan konsol kabel untuk melakukan konfigurasi awal. Nah, langkah pertama di sini perangkat switch atau router dihubungkan terlebih dahulu ke sumber listrik menggunakan AC power connection. Fungsi AC power ini adalah untuk memberikan daya agar perangkat Cisco bisa menyala dan beroperasi. Setelah perangkat menyala, disambungkannya konsol kabel menggunakan laptop ke konsol port pada switch atau router. Konsol kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi langsung antara komputer dan perangkat Cisco. Di sisi laptop juga digunakan aplikasi PuTTY. PuTTY ini adalah aplikasi terminal yang digunakan untuk membuka akses Command Line Interface atau CLI pada perangkat Cisco, sehingga administrator dapat mengetik perintah konfigurasi. Oke teman-teman, sekarang kita kenalan sama mode-mode yang ada di Cisco. Yang pertama ini ada User X Mode, ditandai dengan prompt seperti ini ya teman-teman. Di sini kita cuma bisa menjalankan perintah dasar, kita belum bisa konfigurasi. Selanjutnya ada Privilege X mode dengan tanda seperti ini ya teman-teman. Nah, di mode ini kita sudah bisa melihat konfigurasi penting seperti running config. Untuk masuk ke mode ini kita cukup ketik enable. Kemudian ada Global Configuration Mode dengan prompt seperti ini ya teman-teman. Di sini kita mulai melakukan konfigurasi umum pada perangkat seperti mengatur hostname, password, dan lainnya. Lalu ada Sub Configuration Mode, misalnya config IV untuk interface atau config line untuk mengatur akses seperti konsol dan VTY. Lalu selanjutnya masuk ke basic konfigurasi. Yang pertama adalah hostname. Hostname itu penting supaya perangkat kita punya identitas. Jadi nggak bingung kalau kita lagi mengelola banyak device dalam satu jaringan. Selanjutnya ada konfigurasi password enable. Ini berguna buat mengamankan akses ke mode privilege supaya enggak semua orang bisa masuk dan mengubah konfigurasi. Kita juga bisa menambahkan banner MOTD, yaitu pesan peringatan. Biasanya digunakan buat memberitahu bahwa akses hanya untuk administrator, jadi meningkatkan keamanan. Kita lanjut ke pengaturan akses. Ada password console untuk akses langsung lewat perangkat dan password VTY untuk akses jarak jauh seperti telnet atau SSH. Ini penting banget supaya jaringan kita tetap aman dari akses sembarangan. Nah, setelah konfigurasinya selesai, jangan lupa untuk menyimpannya dengan perintah write memory atau copy running config startup config supaya tidak hilang saat perangkat di restart. Untuk pengecekan kita bisa gunakan perintah seperti show IP interface brief untuk melihat status interface dan show running config untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif.
Terakhir, kita juga bisa mengatur IP address pada interface, misalnya pada VLAN 1, supaya perangkat bisa terhubung dalam sebuah jaringan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengimplementasikan di aplikasi Cisco. Di sini kalian membutuhkan satu router dan satu switch. Lalu kalian hubungkan menggunakan kabel otomatis. Setelah itu, kalian masuk ke router lalu klik CLI. Di sini kalian ketik N lalu enter 2 kali. Seperti yang tadi sudah kita bahas, untuk masuk ke Privilege Access Mode kita ketik enable lalu enter 2 kali. Ketik exit lalu enter lagi, lalu kalian tulis N atau enable, lalu enter, lalu kalian ketik configuration terminal atau CONFT, lalu kalian enter. Nah, untuk global konfigurasi kita masukkan 3 atau 4 huruf. Di sini kita ketik dulu hostname, lalu enter. Di sini aku kasih contoh namanya hotseat. Lalu yang kedua konfigurasi password. Konfigurasi yang digunakan yaitu enable secret 123. Sebenarnya di sini itu udah beres konfigurasi dasarnya, cuman seperti itu saja. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu tidak bisa hidup secara otomatis, jadi harus kita hidupkan secara manual. Kita ketik di sini intfa 0/0, lalu kalian enter, lalu ketik no shoot, lalu enter lagi. Nah, sesudah itu kalian masukkan IP address. IP address-nya 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Nah, lalu enter. Jadi seperti itu konfigurasi IP address. Lalu kita cari multilayer, lalu simpan di workspace. Setelah itu kalian klik, lalu masuk ke CLI. Di sini kalian tunggu dulu. Lalu kalian ketik N, enter 2 kali, lalu ketik N lagi, enter lagi ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi terminal. Ya, lalu kalian enter. Lalu kalian ketik interface FA 0/1. Sudah itu kalian enter, lalu kalian ketik X, lalu kalian enter lagi. Di sini kalian tinggal masukin misalnya interface VLAN 10. Lalu kalian enter lagi ya teman-teman. Kalau buat di router itu kita harus masukin interface 0/1. Di sini kita harus menambahkan titik 10 atau 20. 10 itu sebagai VLAN-nya. Kenapa di sini bacaannya invalid? Karena kita belum ada konfigurasi dengan switch. Kalian enter, lalu kalian ketik enable atau N. Setelah itu kalian ketik
konfigurasi terminal, lalu enter. Setelah itu kalian isi dengan VLAN 10. Lalu kalian masuk ke router. Nah, untuk yang ini kita pasang interface-nya 0/0.10. Lalu kalian enter. Lalu kalian ketik encapsulation.1IKey10. Kenapa harus seperti itu? Karena di router layer 3 ini kita harus mengencapsulation datanya terlebih dahulu, yaitu VLAN berapa. Misalnya seperti encapsulation.1IQ VLAN 10. Setelah itu kalian tambahkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.10 spasi 255.255.255.252. Lalu kalian enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian memahami dasar konfigurasi Cisco. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!